Oke, saya langsung masuk ke apa yang kita mau bahas di hari ini terutama. Saya kasih tema Home Church sebagai gereja katalisator. Nah, waktu kita milih tema katalisator bukan hanya karena kata ini keren gitu. Ya, karena ini kata modern yang bisa mencerminkan sesuatu di zaman ini gitu. Enggak cuma itu. Tapi karena ada hal yang cukup mendasar. Saya mau share singkat. Saya kasih ini pewahyuan dari Yahweh, dari Allah kita yang dipanggil Yahweh di Perjanjian Lama. Nah, yang sebelah ini saya kasih tanda sama dengan itu hanya karena gini, banyak dewa-dewa lain sebelum ya di masa itu yang orang sembah. Di Perjanjian Lama nih. Apa bedanya Yahweh kita yang kita sembah, yang Abraham, Ishak, Yakub sembah dengan dewa-dewa yang lain? Sebanyak-banyak tulisan ini cuma ujungnya kesimpulan yang sederhana. Dewa-dewa yang lain itu enggak menyatakan dirinya. Kenapa kita bisa tahu dia Yahweh? Karena dia yang menyatakan dirinya. Dia yang ngasih tahu. Yang lain ini saudara bahkan enggak ada pewahyuan apa-apa. Enggak ada. Yang ada nih, akhirnya kita semua manusia menyimpulkan tentang dewa yang kita sembah. Sebuah kesimpulan gitu. Ada yang copy paste dari kesimpulan orang lain. Ada yang mirip kesimpulan yang lain. Kenapa akhirnya signifikan kata YHWH itu? Karena memang pernyataan dirinya terhadap manusia memang khusus banget gitu. Nggak bisa disamain. Coba nih. Apa yang dibuat di situ? Somehow Allah kita, Yahweh itu membuat sebuah relasi nih. Membuat sebuah hubungan yang dia mau untuk kita. Relasi. Sehingga dia yang identitasnya adalah Allah dan pencipta, menunjuk Israel, nih, status umat, identitasnya mitra. Bukan mitra 10, tapi partner kerajaan Allah. Tapi statusnya umat. Saudara kan suka ganti status. Enggak, mungkin ada yang enggak suka, saya tahu. Tapi yang sering kali, status bisa apa aja. Orang keren, kaya raya, apa aja. Terkenal, tapi identitas adalah apakah betul kita menjalankan status kita, itu identitas. Jangan-jangan ada orang yang kesehariannya nggak sesuai dengan apa yang dia percaya dengan statusnya. Seringkali kita anak raja menghidupi hidup yang bukan sebagai anak raja. Jadi identitasnya nggak raja-raja banget, tapi Allah kita yang memberi kita status. Sedap. Tuhan yang ngasih saudara dan saya status. Makanya yang sering gagal tuh waktu kita menjalankan identitas. Allah memegang statusnya karena status yang Tuhan beri berdasarkan anugerah kasih karunia. Dikasih, enggak tergantung identitas kita. Enggak. Buat saudara yang merasa aku kan belum layak melayani. Kelayakan itu tergantung status, bukan apa yang kita buat. Makin kita menghargai ini ya, saya percaya identitas kita berubah banget. Gitu. Apa yang kita jalani hari-hari itu berubah. Nah itu perjanjian lama. Nah perjanjian baru disimpulkan sama Petrus. Okay? Petrus menyimpulkan di 2 ayat ini. Tetapi kamulah bangsa yang, apa saudara? Kita baca yuk sama-sama 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan terus perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Itu Petrus perjanjian baru. Ya. Tuhan menghendaki kita jadi mitra. Orang yang ikut serta menjalankan apa yang Tuhan mau. Mitra. Makanya kalau kita lihat definisi katalisator,
seseorang, ini menurut KBBI ya, seseorang atau sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan, menimbulkan kejadian baru atau mempercepat suatu peristiwa. Saya nggak mau banyak di situ. Nanti baca sendiri. Kita ini katalisator. Penting buat kita ngerti bahwa ada misi Tuhan dalam hidup kita. Gereja dulu yang kudus dan satu, Katolik, gereja semesta. Akhirnya karena satu dan lain hal, mulai ada gereja ortodoks. Sekarang ada ortodoks timur, ortodoks oriental, karena ada beberapa konsilinya yang mereka aku nggak setuju ini, aku maunya ngambil itu gitu ya. Sama aja. Baru tiba-tiba Protestan keluar, Lutheran keluar, Anglikan, gerejanya Protestan tapi yang di Inggris. Calvinis, Baptis, Metodis. Masing-masing sama, hanya penekanannya yang beda nih, ya kan? Penekanannya yang beda. Sampailah kita di Pentakosta. Kenapa kita menekankan Kisah Para Rasul, Lukas Kisah Para Rasul. Nah, sekarang ada karismatik. Mirip sih, tapi ada yang beda. Soalnya penekanannya aja. Ya. Keselamatannya tetap dalam Yesus, kan gitu ya. Setiap kita lagi mengerjakan panggilan seturut apa yang Tuhan lagi kerjain, Mas Saudara. Kalau orang Pentakosta itu tuh, perjanjian baru tuh jadi model. Bukan catatan histori. Untuk kita perjanjian baru tuh kita juga bisa, ya enggak? Saudara lihat si Petrus nyembuhin orang sakit, Saudara. Aku juga bisa. Wow. Aku doa. Ada orang-orang yang merasa, oh enggak, itu untuk para rasul. Kami kayaknya enggak deh. Gitu ya. Pentakosta personalisasi. Ayat apa jadi Alkitab? Itu gua banget. Gitu ngomongnya. Makanya penekanannya pelipat gandaan, multiplikasi. Dan meneruskan apa yang rasul-rasul kerjain. Bagus itu. Oke, ini yang makanya ya saudara, itu yang sedang kita kerjakan hari-hari ini kan. Di tengah pemuritan. Kenapa kita buat itu? Karena amanat agung. Amanat agung tujuan kita memuridkan bukan hanya orang yang kita muridkan sukses. Tapi soal penghidupannya, supaya dia memuridkan orang lain. Makanya kita punya misi ini. Kenapa saya lagi buat ini? Karena semua ini ya saudara, nggak semerta-merta. Dia berangkat dari sebuah hal yang mendasar jauh sebelum bahkan gereja ini ada. Ini visi kita, menjadi murid Kristus yang menyatakan terang kerajaan Allah melalui setiap aspek kehidupannya dimanapun Tuhan tempatkan. Yang kita tuju aspek kehidupannya. Kalau saudara lihat value kita Diva, itu aspek kehidupan. Yang menarik adalah dua di atas soal identitas, dua di bawah soal manifestasi. Kita nggak pernah ngira-ngira itu. Nggak pernah, harusnya ada identitasnya deh. Begitu saya lihat, iya ya, selalu ada itu. Tuhan nuntunnya selalu ada itu tuh. Ada identitas, discipleship, integritas, dan selalu ada hal keluarnya, hal misinya. Makanya tahun ini goal settingnya cuma 2 poin ini. Iman percaya, teguh dalam pengenalan Tuhan, kemudian giat melayani. Ukur ya, Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Sudah mulai menghidupi ini enggak? Kedalaman, giat melayani. Giat melayani itu apakah harus ke gereja? Enggak. Ya. Family itu pelayanan kita. Kerjaan itu pelayanan kita. Misi pelayanan kita tuh enggak hanya di sini. Tapi apa yang saudara kerjain di gereja, itu biasanya mencerminkan sesuatu yang kita lagi percaya di luar. Makanya ya teman-teman, kita perlu memperhatikan lagi loh. Spiritual journey. Tapi kalau saudara lihat, yang kita mau tekankan apapun nantinya, itu adalah hal-hal hari-hari. Lagi ya, hal-hal hari-hari. Bukan hal-hal yang orang kira itu seringkali kita tuh mendefinisikan rohani itu di panggung ini. Tapi ngukurnya tuh nggak dari talenta. Ngukurnya justru dari hari-hari. Iya.
Soal kesetiaan, soal persisten. Ya. Itu yang mau kita hidupi loh saudara. Kenapa Tuhan lagi mau bawa kita dengan kuat, berakar, dan senantiasa misi. Ya. Ini. Kita ada di masa ini, postmodern ya. Saya mulai dapati ini waktu konseling, aku kan mainnya masih yang sama anak-anak muda. Sama anak-anak teens. Gitu. Seringkali kalau yang saudara lihat, pertanyaannya ini model gini. Ya. Lihat ya hari-hari ini ya. Dulu tadi ya status, waktu statusnya benar, sininya mitra Allah. Sekarang semua hal untuk menguatkan status, jadi banyak hal program-program untuk menguatkan status. Saya setuju itu. Self healing lah, ya. self yang lain. Ya. Pokoknya ya, untuk sendiri, perenungan. Engkau bisa, engkau tuh berharga loh. Berharga, iya. Itu kan benar ya. Why-nya tuh gak dijelasin. Tapi engkau tuh gini, kamu tuh pasti bisa. Kamu gagal, enggak. Kamu tuh punya potensi besar. Bener, itunya bagus. Ya. Tapi buahnya diri sendiri. Yang diperkuat tuh diri sendiri. Tapi banyak hari-hari ini orang yang kayak gitu ya saudara. Bukan hal yang lain. Tapi yang diperkuat tuh status untuk mengukuhkan keinginan diri sendiri. Iya, lucu deh. Satu sahabat saya ikut yoga tingkat tinggi seorang. Yang kalau mau yoga harus ke Ubud segala gitu. Di Ubud yang studio apalah gitu. Nanti dia ikut yoga sedunia. Panitia. Oh sekarang. Baru satu kali ngobrol, teman-teman baik. Baru, kamu ikut yoga ya sekarang? Saya bilang. Iya Sam, wah luar biasa deh. Ya. Oh keren. Kan keren ya, dia bisa ikut panitia dunia kan keren. Saya nggak pernah panitia dunia. Keren. Jadi kalau orang salah, jadi gitu loh saudara, kalau lihat orang tuh lihat orangnya ya. Jangan apa-apa dihakimi karena yang lain gitu, memang keren kok. Tapi yang saya nggak ngerti, kok kamu bisa ikut yoga sejauh itu ya? Saya coba pernah ikut gerakan yoga, bukan ikut yoganya ya. Coba meniru gerakannya. Tertolak saya sebenarnya. Saya tertolak. Baru gerakan-gerakan awal tuh. Saya udah, waduh, ya. Saya berenang aja deh, berenang. Oke? Dia bilang gini, Sam, semenjak aku ikut yoga, lu tahu dong gua, katanya. Gua yang dulu dia LGBT, so. Gua yang kayak dulu gitu, sekarang aku bisa tenang. Oke? Jadi aku sekarang, jadi kamu masih LGBT? Iya masih, tapi aku tenang. Jadi dia nggak menyelesaikan masalahnya. Yang diselesaikan ketenangannya. Yang menurut saya adalah ternyata hati nuraninya jadi tumpul terhadap hal-hal yang memang sebenarnya absolut gitu. Ya. Jadi tumpul, yang ditumpulkan kenapa? Kosong. Saudara, berapa banyak kita orang Kristen tuh diajar berserah, bukan mengosongkan diri. Kita tuh berserah. Waktu kita meditasi, memang di meditasi firman. Ya. Doa saya setiap hari loh saudara. Saudara dekat dengan firman. Karena firmanlah yang dengan jelas menyatakan untuk kita kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau saya dalam konseling dan bilang gini, tanya gimana kamu baca, aku lagi gini, aku bisa doa sih kak, tapi nggak bisa baca firman. Saya, waduh. Karena seringkali yang kita bilang doa mengukuhkan self. Jangan-jangan doa kita mengukuhkan self gitu. Tapi seringkali firman membuat kita berkaca untuk banyak hal. Hari ini saya
sekali lagi mengingatkan kita harus mendorong hidup kita sesuai apa yang Tuhan mau.